Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Ekawati akan menjelaskan soal dan pembahasan hukum Kirchhoff. Sebelum kita bisa mengerjakan soal, baiknya kita ingat kembali perjanjian tanda. Perjanjian tanda untuk tegangan GGL. Yang pertama, jika arus listrik searah dengan arah lob dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub baterai positif, potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda tegangan GGL adalah positif. Yang kedua, jika arah arus listrik searah dengan arah lob dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif, potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda GGL adalah negatif. Berikutnya, yang kedua, perjanjian tanda untuk arah arus listrik I pada penurunan potensial tegangan, yaitu I dikali R. Yang pertama, jika arah arus listrik ini searah dengan arah lob yang kita tentukan, maka tanda kuat arus listrik adalah positif. Arah lob ini itu bebas kita sendiri yang menentukan, boleh searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Saran saya arah lob dan I dibuat sama biar I-nya bernilai positif. Tapi jika kalian jika arah kuat arus listrik berlawanan arah dengan arah lob, maka tanda arus listrik adalah negatif. Contoh kayak gini, jika I-nya ke kanan, lobnya ke kiri, maka I-nya bernilai negatif. Untuk memudahkan menjawab soal hukum 2 Kirchhoff yang berbentuk paralel seperti ini, baiknya disimak dulu aturannya. Misalkan ada rangkaian seperti ini. Nah, rangkaian ini saya potong menjadi 3. Rangkaian jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga. Jika ingin mencari arus, di sini VAB, misal ingin cari arus di VAB, itu sama saja dengan V totalnya. Jadi sigma E ditambah sigma I dikali R. Ingat, dilihat dari jalur rangkaian yang ditanya pada soal. Jika ingin mencari I1, maka yang ditinjau hanya jalur yang ke-1. Jika ingin mencari I2, maka yang ditinjau hanya jalur yang kedua. Jika ingin mencari I3, maka yang ditinjau hanya jalur ketiga. Berikutnya, mencari tegangan. VAB itu adalah V total, di mana sigma E per R dikali R total. Ingat ya, GGL tadi, jika dia arusnya berjalan ketemu dengan kutub baterai positif, maka GGL-nya positif dan sebaliknya. Ingat, R itu nilainya selalu positif. Karena ini paralel, sebelumnya telah dijelaskan kalau paralel itu rumusnya 1/RP, atau di sini adalah R totalnya. Jadi 1/R paralel itu sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini V total itu sama dengan sigma E yang ditanya ditambah sigma I ditanya dikali R yang ditanya. V total itu dicari dengan sigma E per R total dikali dengan R total. R total itu rumusnya 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 dan seterusnya. Contoh soal. Di SMP kalian sudah belajar materi ini. Ingat ya, jika baterainya hanya 1, maka ini memakai rumus seri paralel biasa, hambatan seperti kalian belajar di SMP. Kita simak soalnya. Perhatikan rangkaian resistor di bawah ini. Ditanya nilai kuat arus I pada rangkaian. Ini kan sumber
arusnya kan hanya satu, maka ini kita selesaikan dengan rumus seri paralel biasa. Berarti ini yang dikerjain bagian ini dulu ya, bagian yang paralel ini, untuk dicari hambatan penggantinya. 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nilai R2 tadi adalah 2 ohm, nilai R3 nya 2 ohm, jadi sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2. 1 tambah 1 2, jadi 2 per 2 itu nilainya 1. Ini ingat ya, ini kan masih 1 per R paralel sama dengan 1, berarti dibalik ya, R paralel itu sama dengan 1 ohm. Nah, jika ini sudah diselesaikan, dapatlah hambatan pengganti paralelnya. Jadi R paralelnya adalah 1 ohm. Ini kan sudah membentuk rangkaian seri. Jika membentuk rangkaian seri, maka gunakan rumus seri. Kan kalau di SMP itu rumusnya V sama dengan I dikali R. Nah, di sini V-nya itu diganti dengan E, hanya pensimbolan saja. V sama E itu satuannya sama-sama volt. Jadi, kalau ingin mencarikan V sama dengan I dikali R. Jika ingin mencari I, maka kan V per R. Nah, V di sini hanya pensimbolannya saja diganti dengan sigma E per sigma R. Jadi, gunakan aturan seri. Ini saya ingin berjalan dari sini. Ini I sama lob arahnya sama. Jadi, I-nya bernilai positif. Hanya untuk mempermudah saja. Di sini, jika arus I-nya berjalan, ketemu kutub baterai positif, maka E-nya nilainya positif. Di sini, garis yang lebih panjang itu adalah kutub baterai positif, garis yang lebih pendek itu adalah kutub baterai negatif. Per R tadi konsepnya adalah selalu bernilai positif, jadi R1 ditambah R paralel ditambah R4. Nilai E tadi 12, masukkan per R1 nya 2 ditambah 1 ditambah 2, jadi 12 per 5. 12 dibagi 5 adalah 2,4 ampere. Soal nomor 2. Perhatikan rangkaian resistor berikut. Sama seperti soal tadi. Selesaikan dulu bagian yang paralelnya, kemudian baru diserikan. Ditanya nilai kuat arus dalam rangkaian adalah, nah ini diselesaikan dulu bagian paralelnya biar lebih mudah. Ini hanya memakai rumus seri paralel biasa karena sumber tegangannya 1. Jadi enggak banyak nanti E-nya ini min plus belum, karena baru 1 sumbernya. Jadi tidak terlalu rumit seperti nanti jika sumbernya lebih dari 1. Sekarang kita selesaikan dulu yang paralel. 1 per R paralel itu sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4. 1 tambah 1, 2. Karena sudah sama penyebut ya. Jadi bisa langsung dijumlahkan. 2 per 4, saya kecilin sama-sama dibagi 2, jadinya setengah. Ingat ini kan 1 per RP, bukan RP-nya. Jadi R paralelnya sama dengan dibalik ya. Nilainya 2 ohm. Nah, sudah dapat hambatan pengganti kan gambarnya jadi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini hanya untuk membiasakan dulu biar lebih mudah. I sama lobnya arahnya sama, biar nilai I-nya positif, sama dengan sigma E per sigma R. E-nya arusnya berjalan, ketemu kutub baterai yang lebih panjang, berarti kutub baterai positif, maka E-nya juga positif. Terus per R itu nilainya selalu positif. Jadi R paralel ditambah R1. Jadi masukkan saja angkanya, tinggal 9 per 2 ditambah 4. 9 per 6. Sama-sama dikecilin dibagi 3, yaitu 3 per 2. 3 dibagi 2 adalah 1,5 ampere. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, sekarang ini sumbernya saya tambahin, enggak 1 lagi, tapi sumbernya menjadi 2. Caranya sama seperti tadi. Ditanya besar kuat arus dalam rangkaian.
Nah, yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah menggambar lob dan I. Kalau saya lebih suka I dan lobnya searah saja, biar I nilainya di sini adalah positif. Jika I-nya nanti berlawanan dengan arah lob, di sini membuat negatif, itu lebih ribet. Saya lebih suka I sama arah lobnya sama. Sekarang ini, saya ambil di salah satu titik ujungnya. Misalnya dari titik sebelah sini. Arus I mengalir ketemu kutub baterai yang lebih panjang, kutub baterai positif, berarti E-nya juga positif. Sekarang arusnya berjalan lagi, ketemu kutub baterai yang lebih pendek, berarti E-nya negatif, berarti min E2, ditambah I positif karena I sama lobnya searah, jadi I-nya positif dalam kurung. R tadi ingat ya, R selalu bernilai positif, jadi tinggal tambahkan saja R1 tambah R2 ditambah R3 sama dengan 0. Sekarang masukkan nilainya. E1 tadi nilainya 6, E2 nya nilainya 3, 6 dikurangi 3 itu adalah 3, ditambah I buka kurung. Sekarang jumlahkan saja, 10 ditambah 5 ditambah 5 jumlahnya 20, jadi pindah ruas, 20I sama dengan min 3, jadi I sama dengan min 3/20. Jika kalian hasilnya positif itu juga benar, tidak masalah, yang penting angkanya itu sama. I nya adalah 0,15 ampere. Negatif di sini menyatakan arah arus berlawanan dengan arah lob yang kita tentukan. Lob di sini bebas kita membuatnya, mau searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam, itu terserah sama yang ngerjain soal. Kalau saya lebih suka arah I sama arah lobnya sama, biar I-nya bernilai positif. Nah, di sini sebenarnya cara 1 dengan cara 2 ini sama saja, cuman di sini hanya pemodelan matematikanya saja yang sedikit berbeda. Ini dia dengan langsung, I sama dengan sigma E per sigma R. E ini ikut aturan GGL tadi. Ini kan arusnya ya, berjalan mengalir ketemu kutub baterai positif, makanya E1-nya positif. Berjalan lagi arusnya mengalir ketemu kutub baterai negatif, berarti E2-nya negatif. Per R itu selalu bernilai positif, jadi R1 tambah R2 ditambah R3. Jadi masukkan angkanya, 6 dikurangi 3 per 10 ditambah 5 ditambah 5. 6 dikurangi 3, 3 per 10 tambah 5, 15 ditambah 5, 20. 3 dibagi 20 adalah 0,15 ampere. Sama saja ya, terserah kalian lebih suka menggunakan proses yang mana. Contoh lagi, soal nomor 4. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Ini ada di baterai itu sebenarnya punya hambatan dalam. E1 sama dengan 9 volt. E2-nya 18 volt. Nah, di sini di baterai itu kan punya hambatan dalam, makanya baterai itu jika 1,5 volt nggak bisa tiba-tiba jadi 3 volt atau kayak gitu. Dia ada hambatan dalam baterai. Ini R1 sama dengan 0,5 ohm. Ini R2 0,5 ohm juga. R1 yang ini hambatan luarnya 3 ohm, R2-nya 2 ohm. Bila hambatan dalam sumber tegangan masing-masing, sumber tegangan itu tadi adalah GGL ini ya, besar kuat arus. Soal nomor 4. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Ini ada rangkaian. Sebenarnya di dalam baterai itu punya hambatan, makanya baterai kalau 1,5 volt itu nggak akan bisa berubah-ubah, misalnya jadi 3 volt atau berapa kayak gitu. Jadi di baterai itu sebenarnya ada hambatan dalam. Di sumber tegangan itu, apapun sumbernya pasti punya hambatan dalam. Sekarang bila hambatan dalam sumber tegangan masing-masingnya adalah 0,5 ohm, di sini R kecil itu menyatakan hambatan dalam 0,5 ohm, R2 0,5 ohm, besar arus yang melalui rangkaian tersebut adalah. Nah, sekarang kalian buat dulu, langkah pertamanya adalah lob dan I. Ini adalah lobnya dan ini adalah I-nya. Saya buat searah biar di sini nilainya positif. Sudah dibuat lob sama I-nya, langkah berikutnya adalah
memasukkan ke hukum 2 Kirchhoff. Jadi sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Arus ini berjalan ketemu kutub baterai negatif, makanya di sini E-nya itu negatif, jadi min E1. Terus arusnya berjalan lagi, ketemu baterai yang lebih panjang. Di sini kutub baterai positif, berarti nilainya positif. Berarti plus E2 plus I-nya bernilai positif karena searah dengan arah lob yang kita tentukan ya. Dalam kurung, nah R itu selalu bernilai positif, jadi tinggal tambahkan saja R1 ditambah R2 hambatan luar ditambah dengan hambatan dalamnya, R kecil 1 ditambah R kecil 2 tutup kurung sama dengan 0. Sekarang adalah memasukkan nilainya. E1 tadi nilainya min 9, E2 nya nilainya 18 ditambah I dalam kurung R nya dimasukkan 3 tambah 2 ditambah 0,5 tambah 0,5 tutup kurung sama dengan 0. Min 9 ditambah 18 itu nilainya 9, jadi ditambah I 3 tambah 2 ditambah 0,5 tambah 0,5 adalah 6. Sekarang pindah ruas, jadi 9 sama dengan min 6I, jadi I sama dengan 9 per min 6. 9 per min 6 itu berarti 1,5. Minus di sini hanya menyatakan arah arus berlawanan dengan arah lob yang kita tentukan. Atau dengan cara yang kedua tadi, dengan cara proses matematikanya sudah lebih disederhanakan. Jadi I sama dengan sigma E per sigma R. Nah, tadi kan E-nya dapat negatif E1-nya, jadi min E1 ditambah E2 per R1 hambatan dalam ditambah R1 hambatan luar ditambah R2 hambatan dalam ditambah R2 hambatan luar. Sama kayak tadi, masukkan nilainya, dapat 9 per 6. 9 per 6 itu adalah 9 bagi 6 itu sama dengan 1,5 ampere. Berikutnya, soal nomor 5. Nah, tadi kan sumber tegangannya itu 1, 2. Nah, sekarang saya tambah sumber tegangannya menjadi 3. Itu konsepnya sama saja. Jadi perhatikan gambar di bawah ini. Besar arus yang melalui rangkaian di atas adalah, nah, langkah pertama itu kalian harus menggambar I sama lob dulu supaya mempermudah kita. Saya lebih suka I sama lobnya searah agar nilainya positif. Nah, sekarang cara pertama, masukkan ke rumus hukum 2 Kirchhoff. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Di sini berarti E1 ditambah, di sini arusnya berjalan ketemu kutub baterai positif, berarti E1 dikurangi berjalan lagi arusnya ketemu kutub baterai negatif, berarti ini min E2, arusnya berjalan lagi ketemu kutub baterai positif, makanya nilai E3-nya positif ditambah I dalam kurung R1 tambah R2 ditambah R3 tutup kurung sama dengan 0. Sekarang adalah memasukkan angka-angka yang diketahui pada soal. E1 tadi 12 dikurangi 3 ditambah 3 ditambah I dalam kurung 1 ditambah 1 ini ditambah R2-nya 3 ditambah R3-nya adalah 2. Jadi 12 dikurangi 3 ditambah 3 adalah 12 plus I dalam kurung 1 tambah 3 tambah 2 hasilnya 6. Pindah ruas, 6I sama dengan min 12, berarti I sama dengan min 12 per 6. Min 12 per 6 adalah min 2 ampere. Min di sini hanya menyatakan arah arus berlawanan dengan arah lob yang kita tentukan. Soal nomor 6. Perhatikan rangkaian listrik pada gambar. Ini ada rangkaian listrik, ditanya kuat arus yang mengalir pada rangkaian tertutup ini itu nilainya berapa. Langkah pertama adalah menggambar lob dan I dulu yang searah, biar I nilainya positif. Sudah digambar, berikutnya menuliskan hukum 2 Kirchhoff. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Kemudian arusnya ini berjalan ketemu kutub baterai positif, berarti E1-nya positif, nilainya itu 3 dikurangi berjalan lagi arusnya ketemu kutub baterai negatif untuk E2, berarti
min E2. E2-nya nilainya 12 ditambah I, nilai positif karena I searah dengan arah lob. Buka kurung, R1 ditambah R2, tutup kurung sama dengan 0. Di sini 3 dikurangi 12, min 9, itu ditambah I, buka kurung, 3 ditambah 6, nilainya 9, sama dengan 0. Sekarang pindah ruas. Pindah ruas ya, min pindah ruas jadi plus. Jadi I sama dengan 9 dibagi 9 adalah 1. Jadi arus pada rangkaian tertutup ini adalah 1 ampere. Atau dengan cara kedua yang proses matematikanya sudah disederhanakan, I sama dengan sigma E per sigma R. Sama kayak tadi, E1-nya positif kan? E1 positif dikurangi E2 per R1 ditambah R2, 3 dikurangi 12 per 3 ditambah 6, min 9 dibagi 9 sama dengan min 1 ampere. Min di sini hanya menyatakan arah arus berlawanan dengan arah lob yang kita tentukan. Soal nomor 7. Perhatikan rangkaian berikut. Di sini ada rangkaian. Nah, ditanya nilai tegangan di R1 sebesar berapa. Ini nilai tegangan pas di R1 saja, itu nilainya berapa. Sama seperti konsep di SMP, rumus V itu sama dengan I dikali R. Nah, jadi ngerjainnya pertama buat dulu arah lob dengan I yang searah biar nilai I-nya positif. Nilai I-nya di sini positif. Jadi sama dengan sigma E per sigma R. Saya hanya mengambil salah satu dari cara yang telah saya bahas di soal sebelumnya. Ini arusnya mengalir ketemu kutub baterai yang lebih pendek, berarti nilainya negatif, berarti min E1 ditambah. Kenapa ditambah? Saat ini arusnya berjalan mengalir, itu E2-nya ketemu kutub baterai yang lebih panjang, makanya dia positif per, di sini berjalan R2 ditambah R1. Sekarang masukkan saja nilai yang diketahui pada soal. Berarti min 20 ditambah 10 per 5 ditambah 15. Min 20 ditambah 10 adalah min 10 per 5 ditambah 15, 20. Jadi hasilnya min setengah atau min 0,5 ampere. Min di sini hanya menyatakan arah lob berlawanan arah dengan arah lob yang kita tentukan. Jadi nilai I-nya tetap 0,5 ampere. Ditanya di sini adalah tegangan di R1. Berarti di sini ya, V1 sama dengan I dikali R. Karena ini rangkaian seri, jadi I dimanapun nilainya akan sama. Mau di sini, mau di R2, itu nilai I-nya tetap 0,5 ampere. Jadi 0,5 dikali 15, tempat yang diketahui di soal. Jadi 0,5 dikali 15 itu sama dengan 7,5 volt. Soal nomor 8. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Ini ada rangkaian listrik. Jika di sini tidak diketahui mana E1, R1, R2 dan seterusnya, itu kalian boleh membuat sendiri simbolnya kayak gitu, hanya untuk membedakan saja mana yang 1, 2 atau 3 dan seterusnya, agar mempermudah kita yang mana yang kita masukkan. Nggak apa-apa ditambahin sendiri kalau di soalnya misalnya langsung kayak gini 20 volt, ini langsung 5 ohm kayak gitu, nggak apa-apa ditambahin simbolnya sendiri. Yang ditanya di sini adalah tegangan listrik di R2. Berarti tegangan listrik di hambatan di sini, di R2 ini sebesar berapa? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menggambar lob dan menggambar I. Kalau saya lebih suka membuatnya arahnya searah biar I-nya nilainya positif. Nah, sekarang saya ambil salah satu sudutnya. Arusnya berjalan, ketemu kutub baterai yang lebih pendek, berarti kutub baterai negatif, makanya nilainya min E2 plus. Kenapa di sini plus? Saat arus berjalan ketemu kutub baterai yang lebih panjang, berarti plus E1 per, ingat ya, hambatan nilainya selalu positif. R3 ditambah R2, jalan lagi ketemu R1 ditambah R1. Sekarang tugasmu adalah memasukkan nilainya saja. Min 12 ditambah 20 per 10 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan min 8 per 20. Saya kecilkan sama-sama dibagi 4, jadinya
min 2 per 5. 2 per 5 itu adalah sama dengan min 0,4 ampere. Ingat ya, min di sini hanya menyatakan arah arus berlawanan dengan arah lob yang kita tentukan. Jadi kalau masukkan perhitungannya, minnya nggak usah diikutkan di sini. Jadi V2 di sini sama dengan, kan V itu sama dengan I dikali R ya. Jadi I-nya 0,4 dikali R2-nya di sini adalah 5 ohm. Jadi 0,4 kali 5 adalah 2 volt. Ingat ya, ini adalah rangkaian seri. Jadi I dimanapun nilainya sama. Berikutnya soal nomor 9. Nah, perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Ini ada gambar rangkaian listrik. Jika diketahui E1 16 volt, E2-nya 8 volt, E3-nya 10 volt, R1 sama dengan 12 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 adalah 6 ohm, besar arus listrik I-nya berapa? Langkah pertamanya adalah menggambarkan I sama lob dulu. Kan I masuk sama dengan I keluar. Berarti saya suka ditanya tadi kan berapa nilai I. Nah, jadi saya ingin di sini I-nya bernilai positif, berarti saya buat arah lob yang searah sama I. Nah, saya buat arah lob yang searah sama I. Nah, di sini tinjau dulu, ini adalah lob 1 bagian atas dan ini adalah lob 2 di bagian bawah. Lob 1 di bagian atas itu sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, di sini kan berjalan, ketemu I dikali R-nya tuh di soal tadi diketahui I dikali 12 ditambah I1 dikali 6 dikurangi 16 sama dengan 0. 12I ditambah 6I1 sama dengan 16. Untuk mempermudah perhitungan matematik, saya bagi dengan 2. Di sini tidak harus dibagi dengan 2, boleh 3 dan seterusnya, atau nggak dibagi juga nggak apa-apa. Jadi 6I ditambah 3I1 sama dengan 8. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi I masuk sama dengan I keluar, berarti I sama dengan I1 ditambah I2. Nah, di sini 6I ditambah 3I1 sama dengan 8. Sekarang ini substitusikan nilai I-nya yang ini tadi, hukum 1 Kirchhoff tadi dengan hukum 2 Kirchhoff-nya. 6 dalam kurung I1 ditambah I2 tutup kurung ditambah 3I1 sama dengan 8. Jadi 6 dikali I1, 6I1 ditambah 3I, berarti 6 ditambah 3, 9I1 ditambah 6 dikali I2, 6I2 sama dengan 8. Dapat persamaan 1 dari lob 1. Sekarang lob yang kedua. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Jadi I2 dikali 6 dikurangi I1 dikali 6 ditambah 8 ditambah 10 sama dengan 0. 6I2 dikurangi 6I1 sama dengan min 18. Untuk mempermudah perhitungan matematika, di sini saya bagi dengan angka 2. Jadi 3I2 dikurangi 3I1 sama dengan min 9. Min 3I1 ditambah 3I2 sama dengan min 9. Sekarang persamaan 1 dan persamaan 2 saya eliminasikan. Ini saya eliminasi. Saya kurangkan agar salah satu I-nya itu habis. Jadi tinggal 9I1 min dikali min adalah plus. Jadi 9 ditambah 6 itu 15I1 sama dengan 26. Jadi I1 sama dengan 26 per 15 ampere. Nah, untuk mendapatkan I2 maka boleh dimasukkan ke salah satu persamaan. Boleh masukkan ke persamaan 2 ataupun persamaan 1. Ambil salah satunya saja. Ini, misalnya saya ambil yang di sini, 6I2 dikurangi 6I1 sama dengan min 18. Sebelum dikecilin ya, mau yang dikecilin ini juga nggak apa-apa. Jadi min 6 dalam kurung 26 per 15 ditambah 6I2 sama dengan min 18. Nanti dapat hasil akhirnya I2 sama dengan min 19 per 15 ampere. Tadi kan di awal ada rumus hukum 1 Kirchhoff ya, I sama dengan I1 ditambah I2. Berarti sama dengan I1 nya 26 per 15 ditambah min 19 per 15. Jadi
Karena penyebutnya sudah sama, jadi dikurangkan saja. 26 dikurangi 19 itu nilainya 7/15 ampere. Ini adalah cara satu. Bagaimana dengan cara lainnya seperti konsep di awal yang sudah saya jelaskan? Rumusnya sama saja. Ini di sini kan gambar ini kan adalah gambar rangkaian paralel. Berarti makanya dia 1/R paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. R1 nya nilainya 12, berarti 1/12 ditambah 1/6 ditambah 1/6, dapatnya 5/12. Ingat ini baru 1/R, berarti jika ingin mencari R total sama dengan 12 dibagi 5 ohm. Jauh lebih baik biarkan dia dalam bentuk pecahan, tidak perlu dijadikan desimal, karena kemungkinan akan bisa dicoret sama komponen yang lainnya di sini. Terus berikutnya langkah kedua adalah mencari V total. Sebelum kita mendapat arus, kita harus tahu dulu V total dari rangkaian ini itu berapa. Dicari dengan rumus tadi, V total sama dengan sigma E per R total dikali R total. Berarti sigma E1 per R1 ditambah E2 per R2 ditambah E3 per R3 dikali R totalnya sudah dapat 12/15. Masukkan angkanya, samakan penyebutnya, dapat. Nah ini bisa dicoret kan. Kalau tadi dijadiin koma desimal itu akan memperpanjang waktu untuk menjawabnya. Jadi lebih baik dalam bentuk pecahan saja. Jadi ini min 52 dibagi 5 volt, dapat V totalnya. Sekarang kita ingin mencari I. Kan di awal tadi saya sudah menuliskan rumusnya, V total itu sama dengan sigma E yang ditanya, di bagian yang ditanya saja, yang lain enggak perlu dikerjain, ditambah sigma I yang ditanya dikali R yang ditanya. Jadi V totalnya tadi kan min 52/5. Tempat yang ditanya tadi I ini, I1 ini kan nilainya 16. Berarti ini min 16 ditambah I dikali 12. Dijalankan hasilnya dapat I sama dengan 7/15 ampere. Soal nomor 10. Perhatikan rangkaian listrik seperti pada gambar berikut. Kuat arus yang melalui R2 ini berapa? Nah, sekarang lihat, ini adalah rangkaian paralel dengan sumber tegangan listriknya lebih dari satu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan kalau ada soal seperti ini, saya lebih suka memulainya dari yang bagian tengah. Tidak seperti soal sebelumnya tadi yang dari ujung sini nanti dibagi bercabang kayak gitu. Versi saya jauh lebih sulit. Jadi kalau saya lebih suka mencari di bagian tengahnya saja. Ini misalnya di bagian tengah ini ya. Sesuai dengan konsep hukum 1 Kirchhoff, katanya sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3. Karena kita di sini ingin mencari R2 berarti di sini letaknya adalah I1 ya. Maka saya buat I1 sama dengan min I2 ditambah I3, dapat persamaan 1. Sekarang tinjau lob 1 ini. Ini lob ini kalau saya potong gambarnya akan jadi seperti ini. Saya potong ya gambarnya. Saya menggambar 2 kali kayak gini biar lebih jelas saja. Nanti teman-teman bisa tutup sama tangan kayak gitu, nanti kelihatan di sini nanti arah-arahnya. Kan ini tadi tinggal dipindah saja I1, I3. Ini ngalirnya tetap I3, kemudian ini tetap I1. Nah ini, sekarang gunakan hukum 2 Kirchhoff untuk rangkaian ini. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah saya kan mulai tadi dari tengah sini. Saya konsisten tetap dari tengah kayak gini. Jadi ini arusnya berjalan, ketemu kutub baterai negatif, makanya E1 nya nilainya negatif. Nilai E1 adalah 6 ditambah ini I ketemu sama R baru bisa menghasilkan I dikali R ini. Jika nanti berjalan I-nya tidak ketemu sama R, misalnya kayak gini, polos-polos saja, itu nggak perlu dituliskan apa-apa. Jadi ini I3 dikali R3 ditambah jalan lagi nih, ketemu R1. Berarti I1 dikali R1 ditambah ini I1 ketemu sama R2 ditambah I1 dikali R2. Sekarang masukkan saja angkanya.
Setelah dimasukkan dapatnya 10I ditambah 10I1 ditambah 10I3 sama dengan 6. Untuk mempermudah menghitung, saya bagi dengan angka 2. Boleh angka 3 ataupun yang lainnya. Hanya untuk mempermudah matematikanya saja. Di sini dapatnya 10 bagi 2 itu 5, 10 bagi 2 juga 5, 6 dibagi 2 itu nilainya 3. Dapatlah persamaan 2. Persamaan 2-nya adalah 5I1 ditambah 5I3 sama dengan 3. Sekarang lihat potongan lob yang kedua. Ini adalah potongan lob yang kedua. Saya gambar ulang jadinya seperti ini. Ingat ya, saya memulainya dari tengah. Berarti saya akan memulai arusnya dari sini. Hukum 2 Kirchhoff tadi kan berbunyi sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Berarti ini berjalan arusnya ketemu kutub baterai negatif, makanya E3-nya nilainya minus. Min E3 ditambah, ini arusnya berjalan ketemu sama R. 3 berarti I3R3. Di sini berjalan lagi, arus I2 tidak ketemu sama R, maka tidak usah dikalikan. Ini berjalan lagi ketemu arus I2 tapi tidak ketemu sama R. Di sini berarti nggak perlu ditulis. Yang ditulis itu saat I berjalan bertemu dengan R. Jadi dimasukkan angkanya, nanti dapatnya I3 sama dengan 9/10 ampere. Tugasmu selanjutnya adalah mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Substitusikan 5I1 ditambah 5I3 sama dengan 3. I3 nilainya sudah dapat 9/10. Saya masukkan, saya coret, dapat hasil akhirnya I1 sama dengan min 3/10 ampere. 3 dibagi 10 adalah 0,3, berarti min 0,3 ampere. Ingat, min di sini hanya menyatakan arah arus yang berlawanan dengan arah lob yang kita tentukan. Soal nomor 11. Perhatikan rangkaian sederhana seperti pada gambar. Ini ada rangkaian sederhana, di sini tidak ditulisnya mana I1, mana I2 atau kayak gitu. Jadi di sini kalian boleh membuat simbol sendiri, I1, R1 kayak gitu, itu boleh. Nah, sekarang langkah pertama, kalau soal paralel seperti ini, saya lebih suka memulainya dari sebelah tengah kayak gini. Jadi I masuk sama dengan I keluar. I masuknya 1 sama 2, I keluarnya adalah I3, dapat persamaan 1. Sekarang lob 1 ini saya potong, jadinya saya perbesar gambar seperti ini. Lob 2 saya potong, saya perbesar gambarnya menjadi seperti ini. Nah, sekarang hukum 2 Kirchhoff. Untuk ini yang ini lob 1 kan rumusnya hukum 2 Kirchhoff itu sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, di sini kan saya sepakat ya kalau kita tadi memulainya dari tengah. Berarti arusnya berjalan ketemu kutub baterai positif, makanya nilainya E1 adalah positif ditambah I3. Nah, di sini E1 ditambah I3 E1 ditambah I3 R3 ditambah I1 R1 sama dengan 0. Nah, sekarang tugasmu masukkan angkanya. Nanti setelah dimasukkan dapatnya 2I1 ditambah 2I3 sama dengan min 6. Untuk mempermudah perhitungan, saya bagi dengan 2. Boleh tidak dikecilkan juga tidak bermasalah. Saya bagi dengan angka 2 karena semuanya bisa dibagi 2 semua. Berarti I1 ditambah I3 sama dengan min 3. Sekarang tinjau lob yang kedua. Lob yang kedua ini saya potong jadinya seperti ini. Gambar ulang. Jadi hukum 2 Kirchhoff, sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. E2 ditambah ini kan mulainya dari sini ya, dari tengah. Berjalan arusnya ketemu kutub baterai positif, makanya E2 nya nilainya positif. Ditambah karena I sama arah lobnya satu arah, maka nilai I nya positif dan R selalu bernilai positif. Berarti tugasmu sekarang adalah memasukkan angkanya saja. 8 ditambah I3 dikali 2 ditambah I2 dikali 1 sama dengan 0. Berarti 2I3 ditambah I2 sama dengan min 8. I2 ditambah 2I3 sama dengan min 8. Dapat persamaan 3. Sekarang substitusikan persamaan 1 ke persamaan 3.
ke persamaan 2. Jadi kayak gini, disubstitusikan, dimasukkan, dapat nanti persamaan 4. Min I2 ditambah 2I3 sama dengan min 3. Oke, ini adalah lanjutannya. Jadi setelah dapat persamaannya, nanti dieliminasikan persamaan 3 dengan persamaan 4, dapatnya I3 sama dengan min 11/4 ampere. Untuk dapat sebelum bisa dapat I1, cari dulu I2-nya. I2 dimasukkan persamaan 5 ke dalam persamaan 3 atau 4. Boleh pilih salah satunya saja. Dapat I2-nya min 5/2 ampere. Kemudian kan ditanya tadi I1 di soal. Berarti I1 sama dengan min I2 ditambah I3. Dimasukkan angkanya, dapatnya min 0,25 ampere. Ingat ya, tanda negatif di sini hanya menyatakan arah arus berlawanan dengan arah lob yang kita tentukan. Cara lain itu cara konsep di awal yang sudah saya jelaskan tadi. Kan paralel, berarti 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Dimasukkan angkanya, dapatnya, ingat ya, ini kan seper. Berarti kalau ingin dapat R total, maka di sini dibalik. Jadi 2/4. 2/4 sama-sama dibagi 2, berarti 1/2 ohm. V total sama dengan sigma E per R dikali dengan R total. Nah ini yang rumus tadi. Min plus E-nya tadi sesuaikan dengan arah lob yang telah kita tentukan. Sama I-nya, berarti di sini tinggal masukkan angkanya saja, dapatnya 11/2. Jadi V total itu sama dengan sigma E ditanya ditambah sigma I yang ditanya dikali sigma R yang ditanya. V total tadi kan dapatnya 11/2 volt, sama dengan tempat E yang ditanya tadi nilainya 6. Positif karena dia ketemu kutub baterai positif, ditambah I1 dikali 2. Pindah ruas, yang angka sama angka digabungkan. Dapat hasil akhirnya I1 sama dengan min 0,25 ampere. Oke, sama. Dan cara ini jauh lebih singkat dibandingkan dengan cara yang pertama. Jadi saya sarankan lebih baik menggunakan cara ini. Berikutnya soal nomor 12. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Ini ada rangkaian listrik. Saya tadi sepakat kalau lebih suka itu dari tengah-tengah, biar lebih mudah saja. I masuk sama dengan I keluar. Jadi ini I1 dan I3 itu masuk menuju I2. Jadi I2 ini sepanjang ini adalah I2, keluar lagi jadi I1 dan I3. Ditanya arus listrik melalui R2 itu sebesar berapa? Ini kan paralel. Jadi R paralel sama dengan I1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ingat ya, R ini nilainya selalu positif. Jadi R-nya dimasukkan. Di sini nilainya kebenaran 2 semua. Berarti 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 hasilnya 3 per 2. Ingat ya, ini baru 1 per RP. Jadi jika mendapatkan R paralelnya atau R totalnya di sini dibalik, jadi nilainya 2/3 ohm. Selanjutnya adalah mencari V total. V total adalah sigma E per R dikali dengan R totalnya. Nah ini kan diarahin ketemu E2-nya kutub baterai negatif, makanya E2-nya di sini negatif. Jalan lagi ketemu kutub baterai E1-nya negatif, maka di sini ditulis negatif. Ini juga sama, jalan ketemu kutub baterainya negatif, maka E3-nya juga negatif. Selanjutnya adalah memasukkan angkanya, dapat V totalnya adalah min 4 volt. Ingat ya, minus hanya menyatakan arah. Jadi V total itu sama dengan V tempat yang ditanya. Kebenaran yang ditanya ini adalah yang di sini, di R2. Berarti V totalnya tadi dimasukkan min 4 sama dengan di sini. Arahnya tetap diikutkan. Jadi min E yang ditanya, E ditanya di sini E tempat R2 itu adalah E2. Berarti E2 ditambah I yang ditanya. I yang ditanya di sini kan harusnya adalah I2, berarti I2 dikali dengan 2. Min pindah ruas jadi plus, jadi min 4 ditambah 3 itu adalah min 1 sama dengan 2 I2. Jadi I2 nya sama dengan min setengah ampere atau min 0,5 ampere. Sekarang soal nomor 13. Ini sama juga, ini bentuknya adalah paralel. Perhatikan rangkaian listrik pada gambar ini. Ditanya kuat arus yang mengalami
yang mengalami hambatan yang di 20 ohm ini berapa kuat arusnya. Nah, di sini kan tidak ada mana I1, mana I2, mana V1 dan seterusnya. Kayak gitu. Berarti kalian boleh menyimbolkannya sendiri hanya untuk mempermudah dalam perhitunganmu. Nah, ini kita sepakat ya kalau memulainya itu dari tengah. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Berarti ini I1 ditambah I3 keluar I2 kayak gini. Arah I sama arah lob saya samakan supaya nilai I-nya bernilai positif. Nah, ini karena ini paralel, maka saya cari dulu nilai R totalnya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dimasukkan angkanya dapatnya 11 per 20. Ingat ya, ini 1 per R. Berarti kalau ingin mencari R totalnya sama dengan dibalik ya, 120 dibagi 11. V total itu didapat dari ini tadi, sama kayak soal sebelumnya. Nah, di sini kan tidak ada E2, maka dibuat 0, kan nggak ada. Jadi makanya dia 0 per 60. Tempat yang lain kan ada E1 ada, di tempat E3 ini ada, di tempat E2-nya kan nggak ada, berarti ditulis 0. Tinggal selesaikan persamaan perhitungan matematikanya saja. Jadi V totalnya adalah 6 volt. Yang ditanya tadi kan di arus yang nilainya 20 ohm. Berarti di sini adalah I3 yang ditanya. Berarti V total sama dengan sigma E yang ditanya ditambah sigma I yang ditanya dikali R yang ditanya. Berarti yang ditanya itu kan E3-nya adalah 16 ya. Berarti V-nya didapat dari sini tadi, 6 sama dengan 16 ditambah E3 dikali 20. Pindah ruas. Plus pindah ruas jadi min sama dengan 20I. Berarti I3 sama dengan min setengah atau min 0,5 ampere. Oke, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semangat belajar, jangan menyerah. Terima kasih.